Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama dalam program Jejak Sabda. Satu usaha menelusuri jejak firman Tuhan sejak mulanya. Ini juga adalah bahagian dari perenungan kita untuk memasuki hari Sabat Tuhan yang penuh dengan berkat. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami sangat mengharapkan Engkau boleh memberikan kepada kami kekuatan dengan hadirnya Allah Roh untuk memberikan pengertian, kekuatan, dan penghiburan kepada kami di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan kesusahan. Biarlah kami dapat menemukan jejak Tuhan di dalam sabda yang akan kami lihat bersama-sama. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Episode kali ini kita akan lanjutkan atau bahagian ketiga dari Kitab Kejadian pasal 2. Kitab Kejadian pasal 2 seperti yang sudah saya katakan sebelumnya akan dibagi pada 4 episode. Dan ini adalah episode ketiga di mana kita akan melihat jejak sabda atau jejak Tuhan menciptakan perempuan. Pada bagian pertama, sesi Kejadian pasal 2 kita sudah melihat bagaimana Tuhan menjadikan Adam. Begitu intim, begitu akrab, begitu dekat. Kemudian Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam dengan segala kegemilangan. Oleh karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Adam diberikan tugas untuk mengusahakan Taman Eden. Jadi Taman Eden adalah tempat di mana Adam berusaha untuk terus menjaga kemiripannya dengan Tuhan di dalam melakukan pekerjaan oleh karena dia dipercayakan tugas itu. Nah, pada saat ini, pada episode ketiga Kitab Kejadian pasal 2, kita akan lihat penciptaan Hawa. Dan pada episode selanjutnya kita akan melihat bagian terakhir yang notabene adalah di ayat-ayat pertama Kejadian pasal 2, tapi kita lihat di bagian akhir. Kita akan taruh itu di bagian akhir. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sepadan dalam artian yang sesuai. Sepadan, sesuai, sama, cocok. Itu artinya sepadan, sesuai, cocok. Sama di dalam hal bagaimana Tuhan memberikan masing-masing, baik Adam dan Hawa. Kenapa Tuhan menjadikan Hawa untuk menjadi penolong yang sesuai dengan Adam? Apakah Adam memang tidak mampu? Apakah ketika Tuhan menjadikan Adam, ketika Tuhan menciptakan Adam, ada kekurangan, dia tidak mampu, dia harus diberikan penolong yang lain? Ataukah memang Tuhan, Adam lagi tertidur, dia lihat kasihan, Tuhan melihat Adam hanya seorang diri saja, oke, saya akan memberikan teman baginya. Tidak, rupanya Tuhan memberikan suatu hal yang luar biasa. Malahan proses penciptaan Hawa sungguh indah kalau kita lihat. Bagaimana akhirnya Tuhan membuat Adam tertidur, dia mengambil bahagian dari tulang rusuk Adam, membungkus itu dengan daging, kemudian menjadilah Hawa. Apa maksudnya Tuhan menjadikan Hawa sebagai penolong yang sesuai dengan Adam? Rupa-rupanya mereka berdua diberikan tugas yang sama untuk mengusahakan bumi yang Tuhan ciptakan, mengusahakan taman di mana Tuhan menempatkan mereka. Kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang sesuai di sini artinya ayat 18 dalam Kejadian pasal 2, sesuai karena Tuhan melihat kecocokan. Untuk apa mereka sesuai dan diciptakan sepadan? Untuk mengusahakan taman, untuk mengusahakan ciptaan yang lain. Jadi saudara, ketika Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, kemudian pada hari yang sama, dia memiliki tujuan bahwa mereka berdua harus bekerja bersama-sama. Harus saling mengasihi, harus saling menghormati, karena datangnya dari sumber yang sama.
Bahkan bukan hanya itu, kepada ciptaan yang lain mereka berdua harus menunjukkan gambar dan rupa Allah. Kalau seorang pria tidak mengasihi perempuan yang ada bersama dengan dia, istrinya dalam hal ini, tidak melakukan itu sebagaimana gambar dan rupa Allah, dia mempermalukan Tuhan. Makanya seorang yang namanya Dwight L. Moody katakan seperti ini, jikalau ada seorang pria tidak memperlakukan istrinya dengan baik, saya tidak akan mendengarkan dia berbicara tentang kekristenan. Apa artinya? Oh, rupa-rupanya sebagai suami, kita harus menghormati dan mengasihi, memperlakukan dengan baik istri kita. Karena dia adalah partner yang sesuai, tidak ada partner yang lain. Untuk bekerja, mengusahakan taman, atau pekerjaan, mengasihi ciptaan yang lain. Perkataan ini mungkin juga sama. Jikalau ada orang yang mengaku pengikut Tuhan, jikalau ada orang yang mengaku dia diciptakan oleh Tuhan, tetapi tidak memperlakukan ciptaan yang lain, orang-orang yang lain, sesuai dengan gambar dan rupa Allah, saya juga mungkin tidak akan mendengarkan ataupun dia tidak pantas berbicara tentang kekristenan. Di sini kita lihat penciptaan Hawa. Tuhan mau menunjukkan kedekatan oleh karena kasih, partnership, kemitraan, dan tanggung jawab. Mereka bekerja melakukan pekerjaan itu oleh karena kasih. Oleh karena itu, marilah kita pada saat ini, ketika kita mendengarkan renungan ini, jejak sabda, jejak firman Tuhan, jejak Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Dia menempatkan orang lain di sekitar kita, entah itu istri, suami, entah itu orang-orang di komunitas gereja atau di mana saja, mereka itu adalah teman yang sesuai untuk mencerminkan gambar dan rupa Allah. Itu menolong saya dan saudara. Kalau saya tidak memperlakukan mereka dengan baik, saya tidak mencerminkan gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai, saling menghormati, sebagai bukti bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberitahu kepada kami lewat jejak firman-Mu bahwa kami perlu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, menghormati, karena orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka juga adalah orang-orang yang diberikan Tuhan untuk kami bekerja bersama-sama, dasar kasih untuk mengusahakan ciptaan Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Berkati kami sepanjang hidup kami ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.